Hai kalian semua, kita jumpa lagi di Sensasi Trends. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, amin. Semoga sehat selalu, diberi umur panjang dan selalu dalam lindungannya, amin. Dalam alur cerita ini ada beberapa adegan panas dan beberapa cewek muda yang cantik, seksi dan eksotis di sebuah pantai yang tak kalah dengan pemandangan di Pantai Kuta. Langsung saja kita simak alur ceritanya, check it out. Alur cerita ini berjudul Blue Cruise yang menceritakan tentang seseorang, sebut saja Annie Mary namanya, tinggal di sebuah rumah bersama 3 temannya dalam satu kamar. Annie Mary selalu bangun sebelum fajar setiap pagi untuk menaklukkan ombak dan menghitung hari sampai kompetisi pipa Masters. Setelah memindahkan dirinya ke Hawaii tanpa restu dari siapapun kecuali dirinya sendiri, Annie Mary menemukan semua yang dia butuhkan dalam adegan selancar yang memacu adrenalin. Di awal cerita ada seseorang sedang berlari menelusuri di tepi pantai, sebut saja Annie Mary namanya. Berbagai macam gaya dia lakukan seperti sit up untuk melatih kekuatan perut yang dilakukan Annie Mary setiap bangun tidur sebelum fajar. Dalam 7 hari sebelum lomba, Mary berlatih dengan keras untuk mencapai apa yang dia inginkan. Mary menghubungi seseorang temannya, sebut saja JJ namanya, untuk menanyakan keadaan ombak di area sekitar JJ berada. JJ pun menjelaskan bahwa ombak di sini 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Mary mencoba untuk membangunkan adiknya, sebut saja Penny namanya, dan Lena. Tak lupa Mary mengajak seorang temannya, sebut saja Eden namanya. Mereka segera mempersiapkan papan selancar dan bergegas pergi untuk berselancar. Setelah sampai di tempat tujuan, Lena bertemu dengan temannya, sebut saja Tomayo namanya. Dan Tomayo memberitahukan kepada mereka bahwa keadaan ombak di sana sangat kencang dari biasanya. Tak lama kemudian ada segerombolan anak laki-laki datang untuk berselancar di tempat yang sama. Sebut saja Drew namanya, sedang berbincang dengan Mary dan meragukan kepada Mary jika dia mengikuti kompetisi selancar pipa master itu. Dan Mary pun berani berkencan dengan Drew jika Mary tidak bisa memenangkan kompetisi selancar itu. Tak lama kemudian mereka langsung menuju pantai untuk mencoba ombak di laut itu. Sebelum menceburkan diri ke laut, Mary dan kedua temannya itu melihat sebuah ombak yang sangat besar dan ganas. Perlahan-lahan mereka pergi ke tengah laut mencari ombak untuk memperlihatkan keseksian dan aksi-aksi mereka dalam berselancar. Ketika ada ombak yang lumayan besar datang, Mary langsung mendayung mengikuti ombak itu untuk memperlihatkan aksinya. Sementara Lena dan Eden langsung menerima sebuah ombak datang yang tidak terlalu besar untuk memperlihatkan aksi-aksi kecil mereka. Masih di tempat yang sama, ada Annie Mary sedang melakukan aksinya kembali dengan tubuhnya yang eksotis. Setelah beberapa saat masih di tengah laut, mereka berbincang sejenak di atas selancar mereka masing-masing. Dan tak lama kemudian datanglah Drew namanya untuk mengajak Mary untuk pergi ke titik tempat yang akan digunakan kompetisi berselancar alias pipa master. Mary pun pergi dan mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Drew. Ketika sampai di titik tempat untuk kompetisi itu, datanglah ombak yang sangat besar. Di saat ombak datang lagi dengan begitu besar, Mary belum bisa mengambil ombak itu karena masih terbayang dengan masa lalunya, yaitu terbentur karang tepat di kepalanya. Untuk ombak yang ketiga kalinya, Mary mencoba untuk mendekatinya dan dikawal oleh Drew dan teman-temannya. Jika Mary tidak bisa melakukannya lagi, Drew dan teman-temannya tidak akan membantunya lagi. Di saat Mary menerima ombak itu untuk beraksi, mungkin ketakutan dan terlalu besar dan Mary pun gagal untuk menaklukkannya. Setelah selesai berselancar, mereka pergi ke daratan untuk membersihkan tubuh mereka masing-masing. Di saat Lena dan Eden berdebat, Mary seperti kecewa dengan apa yang baru saja dia lakukan. Menurut Lena dan Eden, mereka yakin bahwa Mary bisa melakukannya. Sebelum pulang, Mary dan teman-temannya mengantarkan Penny menuju sekolahannya. Setelah sampai di sekolah, datanglah seorang guru, TN Pakui namanya, menghampiri Mary. Guru Pakui memberitahukan kepada Mary bahwa adiknya Penny sering terlambat dalam sebulan ini. Jika berselancar lebih penting dari aturan sekolah, Guru Pakui akan memberi aturan lain kepada Mary tentang Penny. Di saat Guru Pakui akan membuat aturan lain tentang sering keterlambatannya Penny, Mary pun menolaknya untuk memikirkan aturan lain itu.
Mary lebih memikirkan seorang ibunya yang telah meninggalkannya ke Las Vegas daripada memikirkan aturan lain dari guru Pakui. And she just so happens to be with her latest meal ticket in Vegas, who apparently... Setelah sedikit berdebat dengan guru Pakui, Mary dan teman-temannya meninggalkan sekolahan itu. Di tempat lain seperti di minimarket, mereka sedang berbelanja sesuatu untuk sarapan pagi. Di saat sedang mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin, mereka bertemu atlet selancar yang sukses dan terkenal, sebut saja Kayla Kennedy namanya. Di setiap Kennedy bisa masuk di sebuah majalah, dia mendapatkan $1.000 dari sponsornya. Tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali bekerja. Di tempat lain di sebuah hotel di tempat kerja, Mary, Lena, dan Eden tampak terburu-buru sedikit terlambat dalam melakukan aktivitasnya. Sebelum bekerja, ada sebuah meeting antara atasan dengan karyawannya. Seorang atasan memberitahukan kepada semua karyawan bahwa hari ini akan kedatangan tamu atas nama Pro Bowl. Atasan juga menyampaikan bahwa Pro Bowl adalah tamu VIP yang harus mendapatkan pelayanan yang paling tinggi. Demi untuk kelangsungan usahanya, atasan mereka meminta agar mereka melayani tamu mereka dengan sebaik mungkin. Tak lama kemudian mereka bergegas untuk bekerja menuju ke sebuah ruangan. Mary, Lena, dan Eden bekerja sama membersihkan dan merapikan sebuah kamar yang begitu jorok dan kotor. Setelah pindah ke kamar lain, karena mereka anak yang iseng, mereka menggunakan barang milik orang lain seperti baju dan laptop. Setelah Eden membuka sebuah media sosial, ada sebuah foto Mary yang menjadi pusat perhatian beberapa tahun yang lalu di saat pertama kali memenangkan perselancaran junior. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada seseorang sedang mengetuk pintu mereka. Dengan cepat mereka segera melepaskan kembali barang-barang yang telah mereka pakai. Di saat keluar dari kamar itu, Mary berpapasan dengan seorang pria belum diketahui namanya yang begitu tampan. Di tempat lain, Mary dan seorang temannya bergegas pulang setelah selesai berselancar. Setelah sampai di kediamannya, Mary mencari seorang adiknya Penny yang sudah tidak ada di rumah. Penny? Mary menuju ke sebuah tempat bertemu dengan Drew dan menemukan Penny di tempat yang sama. Setelah berdebat dan merasa bersalah kepada Penny, Mary kembali pergi untuk meninggalkannya. Keesokan harinya, Mary, Lena, dan Eden kembali bekerja untuk membersihkan di kamar hotel. Di sebuah kamar yang super jorok, kotor, dan Mary menemukan sebuah balon berukuran jumbo. Mary keluar dari kamar itu untuk mencari si pemilik kamar tersebut di pantai. Setelah bertemu dengan Leslie, pemilik kamar itu, Mary mengajari cara membuang balon yang benar. Di tempat Mary bekerja, tiba-tiba dia diberhentikan oleh atasannya dengan alasan yang tidak begitu jelas. Hanya karena Mary mengajari seorang tamu VIP yaitu cara membuang balon yang benar, tapi Mary malah dipecatnya. Namun Mary menyuruh Lena dan Eden untuk tetap bertahan dalam pekerjaan ini. Di tempat lain terlihat Mary sedang berlatih bersama teman-temannya untuk mengatur sebuah pernafasan. Di tempat yang sama mereka bertemu dengan Drew dan teman-temannya. Di saat Mary memperlihatkan aksinya di depan mereka, tiba-tiba Mary bertabrakan dengan Drew. Dan mereka terjatuh dan papan selancar milik Mary patah terbelah menjadi dua. Setelah naik ke daratan, ada seseorang pria tampan itu sedang menunggu Mary. Pria itu meminta Mary untuk mengajarinya berselancar. Di saat pria itu pergi, Mary, Lena, dan Eden mengejarnya untuk menanyakan berapa besar bayaran yang akan didapatnya. Di luar dugaan mereka, ternyata pria itu akan membayar Mary sebesar $150 seharga dengan sewa kamar hotel. Di tempat yang berbeda, Mary dan teman-temannya pergi ke sebuah tempat untuk menemui pria tampan itu dan teman-temannya untuk berlatih berselancar. Dan ternyata salah satu dari mereka ada yang bernama Leslie berkulit hitam, pemilik kamar hotel itu. Sebut saja Matt namanya, dia adalah pria tampan itu. Setelah mereka berkenalan antara satu dengan yang lainnya, mereka melakukan teori dalam berselancar. Tak lama kemudian mereka semua menuju ke pantai untuk berlatih berselancar bersama. Setelah selesai berlatih bersama, dengan mobilnya Mary mengantarkan Matt ke hotel di mana dia tinggal. Matt meminta agar Mary singgah sebentar untuk minum bersama di kamar hotel.
Mary sempat menolak dikarenakan takut keesokan harinya mereka akan digosipkan tidur bersama. Tak lama kemudian Mary pun menyetujui untuk pergi ke kamar hotel milik Matt. Sampai di kamar hotel milik Matt, Mary diberikan sebuah uang lebih oleh Matt dari hasil melatih kegiatan berselancar. Di saat mereka sedang bercumbu, tiba-tiba ada suara telepon berbunyi dan Matt pun mengangkatnya. Matt menjelaskan bahwa itu adalah anak dari kakaknya, yaitu Rebecca. Tak lama Mary pun segera berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya Mary bersama Matt dengan menggunakan mobil untuk pergi ke sebuah tempat yang sering dikunjungi Mary sejak kecil. Mereka pergi ke tempat itu untuk berlatih berselancar kembali. Di saat Mary dan Matt beristirahat sejenak, tiba-tiba ada beberapa orang datang yang tak lain adalah Drew dan teman-temannya. Drew berkelahi dengan Matt dengan alasan karena Matt adalah orang asing, sementara tempat itu hanya diperbolehkan untuk orang lokal saja. Tak lama kemudian Mary dan Matt segera pergi untuk meninggalkan mereka. Di sore hari ada Eden sendirian sedang menunggu Mary yang tak kunjung datang. Eden sudah terlanjur menyewa sebuah jet ski hanya untuk berlatih bersama Mary. Di malam hari, Eden sedang berbincang dengan Mary melalui telepon. Mary meminta maaf kepada Eden karena tak datang untuk berlatih bersama. Setelah panggilan terputus, Mary menghampiri Matt untuk mandi bersama dan bercumbu. Setelah terbangun dari tidurnya, Mary menelpon Lena menanyakan tentang adiknya Penny dan tertidur kembali. Listen, I just want to make sure Penny gets to school, okay? Yeah. Ketika Mary sedang makan, datanglah mereka, Lena dan Eden, untuk membersihkan kamar hotel. Mary meminta kepada Eden agar tidak marah kepadanya. Come on, Eden. Don't be mad at me. Dan Eden memberitahukan kepada Mary bahwa pipa master tinggal 3 hari lagi. Pipe is in 3 days. Di tempat yang berbeda, Mary dan Eden sedang menelusuri pantai dengan menggunakan jet ski. Mary mulai berlatih di tempat yang akan digunakan untuk kompetisi pipa master. Di ombak pertama, Mary berjalan mulus, berhasil menaklukkan ombak yang tidak terlalu besar. Di saat ombak kedua yang begitu besar, Mary gagal dan terjatuh dari papannya. Sementara Eden dengan jet ski-nya segera mencari untuk menolong Mary. Ketika mereka akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba mereka diterjang ombak yang sangat besar dan terjatuh dari jet ski-nya. Dan mereka sempat berdebat di tengah laut karena Mary akan berhenti dan menyerah begitu saja. Di tempat lain, Mary datang ke sebuah pesta di tempat di mana Matt berada. Kedatangan Mary dengan kecantikannya disambut hangat oleh Matt. Tak lama kemudian mereka memasuki tempat pesta itu untuk bergabung dengan yang lainnya. Di saat Mary berada di sebuah toilet, Mary mendengar ada beberapa orang yang sedang membicarakan tentang dirinya yang hanya sebagai pembantu. Tak lama Mary keluar dari toilet untuk memberikan sepatunya kepada mereka dan meninggalkannya. Di pagi yang cerah di pantai utara Oahu, kompetisi pipa master telah dimulai. Mary, Lena, Eden, dan Penny segera mendatangi tempat itu untuk menyaksikan pertandingan selancar wanita paling berbahaya di dunia. Beberapa saat kemudian, Mary datang untuk mendaftarkan diri sebagai peserta selancar wanita ditemani oleh Lena dan Penny. Mary mendapat urutan peserta yang keempat bersama Kate Sakrat. Di area tunggu, Mary melihat Kate Sakrat yang sedang bercanda dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, Eden datang diikuti dengan Matt dan Leslie. Kate Sakrat dan Annie Mary sedang bersiap diri untuk bertanding dan memperlihatkan aksi-aksi mereka di atas ombak. Kate Sakrat mengambil ombak pertama dan beberapa saat kemudian dia terjatuh. Ketika ombak kedua datang, Mary gagal untuk mengambilnya karena masih terbayang dengan masa lalunya. Kate mencoba lagi untuk ombak berikutnya, namun gagal lagi untuk melakukan aksinya. Giliran Mary untuk mengambil ombak yang berikutnya begitu besar dan kencang. Mary hampir saja bisa menaklukkan ombak itu, namun tiba-tiba dia terjatuh dan terjebak di bawah pusaran ombak. Tak lama kemudian tim penolong datang dan membawanya naik ke daratan menggunakan jet ski. Mary hanya mengalami luka ringan saja di bagian lehernya.
Pertandingan selancar wanita pun dimulai kembali antara Kennelly dan Mary. Kennelly berhasil mengambil ombak pertama untuk melakukan aksinya, sementara Mary selalu gagal ketika akan mengambil sebuah ombak. Sedangkan Kennelly berhasil kembali dalam mengambil ombak berikutnya untuk melakukan aksi-aksi kecilnya. Akhirnya Kennelly membantu Mary untuk mencarikan ombak untuknya. Ombak berikutnya berhasil diambil oleh Mary, namun terjatuh dan tangannya sedikit terbentur oleh tangan. Untuk yang terakhir kalinya untuk Mary, datanglah sebuah ombak yang besar dari sebelumnya mencoba untuk menaklukkannya. Dan ternyata semua berjalan dengan mulus. Mary berhasil menaklukkannya dan melakukan aksinya dengan tubuhnya yang eksotis. Mary mendapat nilai 10 di semua papan skor dan berhasil melanjutkan di babak berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan alur cerita dari Mr. Ed. Jangan lupa dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan dari alur cerita film-film yang lainnya dan keren-keren tentunya. Sampai jumpa lagi di sensasi trans berikutnya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan wassalam.